pengertian remaja. Fase remaja merupakan salah satu tahapan kehidupan psikologis yang penting bagi setiap manusia. Pada tahapan ini, remaja memiliki ciri-ciri khusus dalam tugas perkembangannya, yaitu berlangsung antara usia 13 hingga 19 tahun, yaitu perubahan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sebelum masa remaja, seorang anak akan melewati masa peralihan, adolesen, yaitu antara usia 9 hingga 13 tahun, yang dikenal sebagai masa pubertas. Pada masa ini, anak memiliki dorongan kuat dalam mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin untuk mendapatkan pengakuan sebagai penegasan identitas diri, baik dari segi fisik maupun biologis. Masa remaja adalah masa yang labil bagi anak sehingga memerlukan lingkungan yang baik, yaitu yang dapat membentuk karakter dalam dirinya. Jika remaja tumbuh dalam lingkungan positif, maka akan tumbuh dan berkembang ke arah yang positif pula. Namun, apabila tumbuh dalam lingkungan yang negatif, maka mereka juga akan berkembang ke arah yang negatif. Disinilah pentingnya lingkungan yang baik dan pendidikan bagi generasi muda. Masa remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa. Pada masa ini, rasa ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat. Mereka lebih terbuka kepada teman sejawatnya daripada kepada orang tua. Penanaman nilai-nilai akhlak terpuji bagi remaja sangatlah penting, karena apabila dalam pergaulan remaja diisi dengan kegiatan yang baik, maka akan dapat membentuk pribadi yang baik pula. Sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Akan tetapi, sebaliknya, apabila pergaulan remaja tidak diisi dengan kegiatan yang positif, maka akan dapat menjerumuskan masa depan mereka dalam kehidupan yang tidak baik. B. Akhlak terpuji pergaulan remaja. 1. Bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. A. Menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Suasana yang damai merupakan dambaan setiap umat manusia. Kedamaian akan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila di antara warga masyarakatnya menjalin rasa persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama. Dalam kaitannya dengan pergaulan remaja, Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan mengadakan pergaulan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Dalam pergaulan dengan lawan jenis, harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang pada gilirannya akan merusak bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. 1. Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. 2. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. 3. Laki-laki ataupun perempuan tidak boleh mengadakan pergaulan dengan orang yang dapat menjerumuskan ke dalam perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT, tawuran, mengonsumsi minuman keras, dan narkoba. B. Mengembangkan wawasan keilmuan. Menurut Jean Piaget, kelompok remaja berada pada tahap operasional formal dan merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognisi. Perkembangan yang sehat dan normal membuat mereka mampu memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan berbagai alternatif dan memahami berbagai masalah yang kompleks dan rumit. Fokus mereka adalah kemampuan berpikir secara abstrak dan berpikir secara hipotesis. Di antara bentuk pengembangan wawasan keilmuan bagi remaja adalah giat dan disiplin dalam belajar, baik secara individu maupun dalam kelompok belajar atau study club. Sehingga sebagian remaja sudah terlibat kehebatan intelektualitasnya dalam berbagai bidang pemikiran dan perasaan sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. Merujuk kepada pendapat tersebut, maka remaja harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya melalui kegiatan-kegiatan akademik ataupun non-akademik, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Waktu dan kesempatan yang dimiliki harus digunakan sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri dengan baik sehingga dapat dijadikan bekal untuk kehidupannya di masa-masa mendatang.
Tasamu atau toleransi adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap muslim maupun dengan non-muslim. Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamu adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persamaan dalam batas-batas tertentu. Sikap tasamu terhadap non-muslim itu hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah akidah, syariah, dan ubudiyah. Dalam menggunakan media sosial. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan dengan secara online yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pemanfaatan media sosial yang tepat akan sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Tetapi apabila disalahgunakan, maka akan sangat membahayakan tata kehidupan sosial yang berakibat pada rusaknya nilai-nilai persatuan ukhuwah, bahkan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menggunakan media sosial, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menata niat. Dengan niat yang baik, maka pikiran akan menjadi terarah untuk melakukan yang baik. Yang kedua, bacalah berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. Apabila mendapatkan informasi lewat media sosial, baik berupa tulisan ataupun yang lainnya, hendaklah dilihat dari sumbernya. Gunakan pikiran dengan jernih dan cerdas untuk menganalisa kebenaran informasi tersebut. Ketiga, jangan menelan mentah-mentah isi berita yang ada di media sosial. Begitu juga jangan mudah terprovokasi yang dapat memecah ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah watoniyah. Yang keempat, gunakanlah media sosial untuk kepentingan belajar, dakwah, dan menjalin ukhuwah basyariah, ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah wataniyah. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa pelanggaran terhadap penggunaan media sosial selain dapat dituntut dan diancam sanksi yang berat, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga merupakan perbuatan dosa yang di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama, ada menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Yang kedua, ada menumbuhkan sikap mandiri. Yang ketiga, ada menumbuhkan sikap tanggung jawab. 3. Membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. A. Menutup aurat. Kebiasaan menutup aurat harus senantiasa dijaga. Tidak terkecuali para remaja juga harus selalu membiasakan dirinya untuk menutup aurat. Di antara manfaat menutup aurat adalah untuk menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. B. Menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan saja sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. C. Mengajak untuk berbuat kebaikan. Orang yang memberi petunjuk kepada teman ke jalan yang benar akan mendapatkan pahala seperti teman yang melakukan kebaikan itu. Dan ajakan untuk berbuat kebajikan merupakan suatu bentuk kasih sayang terhadap teman. C. Tawadhu kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dalam hal ini, remaja harus dapat menempatkan dirinya dengan tepat, sehingga akhlak dalam pergaulan dengan yang lebih tua dan yang lebih muda harus juga diperhatikan. Kepada yang lebih tua, para remaja harus menunjukkan sikap hormat, tawadhu atau rendah hati, dan kepada yang lebih muda harus mengembangkan sikap sayang, dan dapat membimbing yang lebih muda untuk berperilaku sopan. F. Santun dan rendah hati. Santun dan rendah hati adalah perilaku mulia yang harus dimiliki oleh setiap manusia, tidak terkecuali para remaja. Sikap santun dalam pergaulan akan melahirkan kenyamanan, sehingga orang yang ada dalam pergaulan tersebut akan merasa nyaman dan betah untuk berada dalam lingkungannya. C. Akhlak tercela pergaulan remaja. Kenakalan remaja adalah gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. 1. Bentuk akhlak tercela pergaulan remaja. A. Pergaulan seks bebas atau free sex. Hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah. Naluri seksual yang tidak terkendali atau dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekacauan di masyarakat. Misalnya,
terjangkitnya penyakit kelamin, perkelahian, dan kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Pergaulan seks bebas atau free sex ini memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran yang baru, misalnya aborsi dan pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan seks di luar nikah tersebut. Hamil di luar nikah ini membawa malapetaka baik bagi diri sendiri maupun orang tuanya, karena membawa aib keluarga dan mendatangkan masalah. Untuk itu, remaja harus menghindari diri dari segala jenis pergaulan yang dapat menjerumuskannya kepada pergaulan seks bebas. B. Tawuran. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya beberapa remaja yang terlibat tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya, hanya ikut-ikutan dengan dalih solidaritas yang keliru. Untuk itu, remaja harus jeli dan hati-hati apabila menghadapi permasalahan semacam ini. C. Mengonsumsi minuman keras. Di dalam alkohol ada racun yang disebut protoplasmik, yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem syaraf. Sehingga orang yang mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, pemabuk atau alkoholik ataupun pecandu alkohol maupun pengedar minuman keras dianggap melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat. D. Penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, namun dalam perkembangannya, sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan medis. Namun, apabila digunakan tanpa pengawasan dokter, maka sangat membahayakan karena akan berpengaruh kepada sistem kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Akhlak tercela pada pergaulan remaja. Yang pertama ada bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, yang kedua hilangnya budaya malu, dan yang terakhir dapat menimbulkan masalah pada kesehatan tubuh. Menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama ada meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Yang kedua ada meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Yang ketiga ada mengatur waktu dengan baik.